Oke, halo teman-teman, selamat malam semuanya dan semangat pagi dimanapun teman-teman berada ya, dari Sabang sampai Merauke. Selamat malam semuanya dan selamat berbuka puasa bagi teman-teman yang sedang berpuasa. Oke, bagi teman-teman. Nah, teman-teman, hari ini selamat datang buat teman-teman di weekly meeting kita di meeting komunitas SKRB, Komunitas Sehat Kaya Raya Bahagia. Ya. Nah, teman-teman, apa kabar teman-teman? Nah, teman-teman, eh, dengan jelas suara saya? Boleh kalau jelas silakan ketik angka 1. Jelas? Oke, siap. Terima kasih. Thank you teman-teman. Oke, siap, siap, siap. Terima kasih semua. Terima kasih. Oke, teman-teman, eh, supaya semuanya bersemangat, saya punya satu yel-yel ya, di mana nanti saya akan contohkan, kemudian kita akan bareng-bareng nanti open kamera, terus kita nyalakan mic-nya. Kita akan sama-sama. Saya kasih contoh ya. Begitu saya tanya apa kabar, ya teman-teman angkat tangannya sehat, kaya raya, bahagia. Boleh ya teman-teman ya? Kedengaran suara saya? Oke, sip. Sekarang boleh kita open mic-nya? Oke. Biar saya juga merasa teman-teman ada teman nih, ya. Sehat, kaya raya, bahagia. Semangat banget. Belum juga. Harus dong. Luar biasa ya. Saya sampai jadi kaget ya. Oke, teman-teman, apa kabar? Sehat, 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 kaya kaya raya, kaya raya, raya, bahagia. bahagia. dan bahagia. Oke, plus buat kita Sehat. semua. Keren, terima kasih, semangat. Jadi saya lebih semangat lagi teman-teman. Ya, keren, 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 keren. Nah, teman-teman, izinkan saya perkenalkan diri saya. Saya Erta ya, yang akan menjadi host malam ini. Aktivitas keseharian saya adalah seorang financial asuransi ya. Saya berdomisili di daerah Cengkareng, Jakarta Barat, dan dalam acara malam ini saya akan memandu teman-teman selama 2 jam ke depan untuk menikmati pembelajaran yang pastinya akan memperkaya hidup teman-teman ya. Nah, sebelum kita mulai acara, ada baiknya kita mulai sesemuanya dengan doa. Doa hari ini akan dipimpin oleh coach kita, Coach Kili. Bentar ya, saya. Oke. Wah, Halo. lancar, lancar dia. Sebentar, Coach. Dia mundurnya dengan lancar tiba-tiba. Oke. Silakan, Coach. Oke, selamat malam. Terima kasih host kita yang cetar. Jadi teman-teman semua salam kenal. Saya dengan Cilina, panggilannya Cili. Jadi hari ini untuk memulai eh, Zoom hari ini, jadi saya akan pimpin doa. Mari teman-teman kita sama-sama berdoa. Kita tundukkan kepala. Saya akan berdoa. Saya akan memulai doa, ya teman-teman. Eh, Terpujilah nama Tuhan yang Maha Tinggi, Bapa di surga. Kami mengucapkan syukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk dapat berkumpul dalam acara webinar ini. Kami menyadari bahwa segala yang baik datang dari Engkau, dan kami memohon agar Engkau memberkati acara ini. Berikan kami hikmat dan pengertian dalam setiap materi yang akan dibagikan. Bimbing setiap pembicara dan peserta agar dapat saling mendengarkan dan memahami dengan hati yang terbuka. Kami berdoa agar melalui acara ini, setiap orang yang hadir dapat mendapat berkat, pengetahuan, dan inspirasi yang membawa perubahan positif dalam hidup mereka. Kami menyerahkan acara ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, dan kami mohon agar Engkau memimpin jalannya acara ini dari awal hingga akhir. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin.
Oke, thank you Coach Chili, thank you. Sama-sama. Oke, nah sebelum kita mulai acara ini terlebih dahulu, ada baiknya kita mengetahui bahwa dalam satu tempat atau suatu daerah ada namanya etika, ya. Nah, oke. Sebelumnya, sebelumnya teman-teman, ini adalah parameter kita, yaitu ada Coach Cari Sandi Setiono, yaitu peak performer coach. Kemudian ada coach kita, ada Coach Julius Soeharto selaku team building coach. Kemudian ada coach kita Roy Irawan, coach health nutrition life coach. Kemudian ada coach Filisan Marteo itu productivity management coach gitu. Ini adalah parameter kita di bawah naungan dari SDD, teman-teman. Kemudian ini adalah etika webinar kita. Teman-teman, kita boleh semuanya mute mikrofon kita. Nah, selama acara 2 jam berlangsung, kemudian kita nyalakan kamera supaya kita bisa saling kenal, membuat suasana menjadi lebih hidup. Jadi kita, oh ternyata ini yang namanya ini gitu ya. Nah, oke, kemudian bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan ketik di kolom chat atau menggunakan fitur raise hand untuk memberitahukan kepada saya. Silakan yang ada gambar tangan diklik gitu ya, teman-teman ya. Oke. Kemudian ini adalah SDD, Selaras Damai Jiwa yang disingkat dengan SDD. Acara ini terselenggara atas dukungan dari PT Selaras Damai Jiwa yang menaungi Akademi Hipnoterapi Life Core Transformation, Sekolah Orang Tua, serta Indonesia Future Founder Camp. Nah, kalau kita lihat di sini adalah Akademi Hipnoterapi Indonesia, kemudian ada Life Core Transformation. Nah, oke. Nah, teman-teman, ini adalah visi misi dari Selaras Damai Jiwa. Nah, visinya adalah misi besar kami untuk menjadi sebuah komunitas yang bersemangat dan berdampak besar dan positif bagi perubahan hidup setiap orang yang belajar di dalamnya melalui sebuah program pembelajaran yang sistematik, terkini, terukur, teruji, dan ilmiah. Ya, ini adalah misinya. Kemudian ini adalah core value-nya, yaitu kita lihat ada impact, bahwa kami percaya bahwa misi besar komunitas SKRB dapat terwujud jika didukung dengan adanya seperangkat nilai-nilai penting yang akan dilatih dan dikembangkan bersama-sama oleh setiap orang yang ada di dalamnya. Oke, sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan eh, dengan core value dan komunitas SKRB ini adalah dia integrity ya. Integrity adalah berintegritas tinggi dalam setiap aspek kehidupan. Kemudian mindfulness memiliki kesadaran penuh terhadap setiap tindakan. Kemudian purposeful ya, mempunyai visi dan tujuan hidup yang jelas dan mulia. Kemudian abundance, mempunyai mentalitas berkelimpahan yang selalu ingin berbagi untuk orang lain. Kemudian komitmen, berkomitmen tinggi serta bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil dalam hidup. Kemudian teachable. Teachable artinya siap dibentuk dan punya mentalitas pembelajar. Nah, ini adalah, baiklah teman-teman, di kesempatan kali ini saya juga meminta ya teman-teman unmute ya untuk mikrofonnya. Kemudian kita sama-sama menyebutkan core value SKRB. Yuk teman-teman kita buka mute, buka mikrofon kita. Boleh teman-teman? Kita sama-sama baca core value kita hari ini. Oke? Oke teman-teman? Oke. Oke. Core value
Kita sama-sama ya. Integrity, Integrity, mindfulness, mindfulness, purposeful, abundance, teachable. committable. Oke, thank you teman-teman. Oke. Nah, oke, semuanya kita udah baca core value kita bersama. Oke, sekarang kita tepuk tangan buat kita semua. Thank you teman-teman. Oke. Nah, baiklah. Di kesempatan hari ini, kali ini saya juga meminta salah satu orang pembelajar yang telah mempraktekkan berbagai pelatihan penting di Selaras Damai Jiwa, dan dia juga membawakan pendalaman salah satu core value dari komunitas SKRB. Mari kita sambut bersama-sama yang akan membawakan core value kita hari ini. Silakan, Pak Andi. Thank you, Erta. Yes. Halo, teman-teman semua. Semangat semuanya. Hari ini saya dipercaya untuk membawakan materi Teachable. Perkenalkan, saya Andi Ruslim. Saya di Jakarta, domisili di Jakarta Barat, ya. Dan saya bergerak di bisnis asuransi Prudential as a leader selama sudah 19 tahun. Ya, memiliki tim lebih dari 50 orang dan juga ada tim leader bersama saya. Oke, hari ini saya akan sharing salah satu dari tadi kita punya core value juga, yaitu teachable, yang dimana ini menjadi salah satu hal penting ya. Makanya buat setiap company dan bisnis, value ini adalah value yang penting untuk kita semua. Jadi teachable itu sikap dari seseorang yang tentunya terbuka ya, belajar dan menerima masukan, inputan dari sekitarnya, dan tentunya juga pasti perlu peka ya untuk hal-hal inputan dari manapun, dan juga untuk dirinya bisa terus berkembang. Nah, di kesempatan ini juga saya akan memberikan beberapa contoh ya dari Teachable itu. Saya dengan teman-teman dan dari bisnisnya saya sendiri, hal ini penting sekali pada saat awal kalau kita di sebuah organisasi atau di sebuah bisnis ya, pekerjaan, berkarir, kita perlu sekali ya punya satu mental yang tentunya memiliki hal-hal yang penting. Saya bisa next slide gak ya, Erta? Oke, thank you. Untuk slide yang keduanya saya. Oke, jadi beberapa hal penting ini sudah saya alami bersama orang-orang sekitar saya di dalam pekerjaan karirnya saya selama 19 tahun ini. Tentunya kita sama-sama tahu ya, diperlukan kerendahan hati. Jadi biasanya dalam contoh pada saat kalau kita teamwork ya, bekerja sama bersama orang lain, kita perlu satu sikap yang rendah hati ya. Jadi jikalau ada masukan dari orang, maka kita perlu mengakui ada hal-hal yang bisa kita pelajari. Dan mungkin juga seringkali, contoh kalau saya pada saat kalau ketemu satu kondisi yang dimana pernah saya dengar pembelajaran tersebut, saya melihat lagi bahwa oh ya ini perlu lagi apa yang bisa kita upgrade lagi. Jadi kita perlu melihat dari sisi kerendahan hati itu, jadi kita terbuka untuk bisa pelajarin lebih lagi sehingga bisa meningkatkan diri kita menjadi lebih baik lagi. Kemudian rasa ingin tahu. Jadi buat kita yang perlu juga melihat bahwa setiap kali ada hal-hal yang mungkin dalam perjalanan proses kita untuk bertumbuh, ya kita perlu juga melihat bahwa oh ya kita pengen tahu lebih lagi ya. Jadi rasa ingin tahu itu sangat penting sekali. Jadi dengan cara apa? Pada saat kalau kita di satu buah seminar, workshop, ataupun acara seperti ini, kita perlu bertanya ya. Jadi kita menyimak dari si pembicara tersebut, kemudian kita aktif bertanya ya. Jadi aktif juga untuk memberikan respon-respon yang tentunya positif. Dan juga pada saat proses-proses kita dalam pekerjaan kita, rasa ingin tahu itu pun kita juga perlu yang namanya mencari solusi. Misalnya ada hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang timbul dalam pekerjaan kita. Nah, hal yang ketiga adalah
kita perlu fleksibel dan adaptif. Jadi artinya adalah kita tidak kaku ya dalam menjalani proses-proses kita, dalam pembelajaran kita, sehingga dari beberapa hal kita bisa terima masukan dari orang, dan tentunya juga kita menerimanya dengan cara kerja hal yang baru. Apalagi zamannya sekarang ini kita lihat ya, banyak sekali berkembang, bertumbuhnya dengan sangat cepat sekali ya. Bahkan kalau satu hari kita melewati fase belajar aja, kita udah ketinggalan lumayan jauh. Sehingga kita juga perlu nih melihat bahwa oh ternyata banyak loh dari, mungkin kalau kita yang sudah punya experience yang udah jauh, kita perlu melihat nih anak-anak muda yang juga memiliki cara kerja mereka ataupun yang lebih senior dari kita untuk melihat oh ternyata banyak hal baru loh yang cara kerja lebih efektif dan efisien. Nah, dari situ kita bisa meningkatkan diri kita jauh lebih baik. Nah, yang keempat itu adalah tahan uji ya dan konsisten. Nah, ini banyak orang bilang tidak mudah ya. Karena kenapa? Karena di sini mental kita diuji ya. Jadi banyak hal, proses-proses yang tidak nyaman, tidak menyenangkan ya. Nah, kita perlu punya satu sikap yaitu tidak mudah menyerah terhadap segala tantangan, hambatan yang datang. Nah, kita dari sini kita biasanya pada saat hal yang tidak menyenangkan itu datang, nah di situ kita diuji. Kita tidak mudah menyerah pada saat mengalami sebuah, bahkan ada hambatan atau hal-hal yang membuat kita seringkali jatuh, tapi kita terus bangkit lagi dan kita maju kembali. Dan kita tetap konsisten melakukan aktivitas-aktivitas kita, bahkan di SKRB ini ada namanya Bintang 5 ya, dari Coach Ari Sandi, yang sering sekali mengajarkan saya di sesi coaching bahwa hal-hal tersebut kita perlu melatih diri kita secara konsisten. Itu fundamental yang paling penting di Bintang 5. Nah, yang kelima ya bertanggung jawab ya. Bertanggung jawab atas segala hal, tidak menyalahkan orang lain ya, walaupun kalau kita misalnya dalam satu kondisi kita melihat ada orang lain yang hal-hal yang ini kita tidak menyalahkan orang lain, tapi kita juga melihat dari sisi yang positif dan kita juga bertanggung jawab juga. Misalnya kalau ada yang kita kurang baik dalam diri kita, ya kita perlu memperbaiki diri kita ya. Oke, nah saya boleh next slide. Ada satu slide yang terakhir dari saya. Ini untuk pengembangan diri kita, untuk membangun bagaimana sih ya kita bisa berkembang dari kita punya sikap diri ya dengan value teachability ini ya, di mana teman-teman punya satu hal yang ini fundamental banget ya, yang saya terapkan yaitu ya kalau orang sering growth mindset ya, mindsetnya kita bertumbuh. Jadi tentunya dari sini kita perlu melatih ya pikiran kita, dan kita punya komunitas itu kita perlu namanya mindset growth ini ya, sehingga kita terbuka terhadap segala perubahan-perubahan yang terjadi. Bahkan perubahan itu sangat cepat sekali. Dan kita belajar dari kesalahan-kesalahan yang datang, yang mungkin terjadi di lingkungan kita. Jadi kita belajar juga dari kesalahan orang lain ataupun kesalahan dari diri kita. Nah, dari situ kita perlu juga kita menjaga mindset kita tetap positif ya. Dan terus kita memberikan respon-respon yang positif juga tentunya ya. Nah, yang kedua adalah habit kita untuk belajar. Nah, ini kebiasaan belajar ini penting sekali. Jadi segala hal ya. Jadi kalau di Coach Ari Sandi sering mengajarkan saya dulu waktu sekitar 5 tahun yang lalu, ya baca buku ya, salah satu bintang 5 kita. Dan di sini kita bisa belajar dari buku yang kita baca, pengembangan diri kita, dan juga kita bisa membuat satu buah kebiasaan ya dari baca buku, training, mentoring. Nah, kebiasaan ini akan membuat kita satu pola pattern yang sangat baik sekali, sehingga kita bisa ya meningkatkan kita punya dampak-dampak hasil di kemudian harinya. Ya tentunya pondasi ini adalah pondasi yang sangat-sangat krusial banget ya kalau kita sampai tidak membaca buku ya. Jadi ini menjadi habit juga buat saya juga ya. Jadi pada saat Coach Ari Sandi dulu mengingatkan saya dan tim untuk selalu baca buku. Nah di sini ternyata dampaknya saya lihat begitu besar sekali ya. Dan tentunya juga buat kita yang terakhir ini adalah skill kita ya, selalu menerima feedback ya. Jadi contohnya seperti ini. Jadi pada saat ini skill yang menurut saya penting sekali pada saat kalau kita melatih ya untuk menerima dan menerapkan kritik secara positif. Nah, kita bisa fokus nih teman-teman ya ke bagian mana yang hal-hal yang penting buat kita untuk maju. Jadi contoh gini, saya boleh sharing sedikit ya. Jadi pada saat kalau kita menerima feedback dari orang, tentunya yang pertama kita perlu respon yang tentu yang benar ya. Dan tentunya di sini kita melatih diri kita sehingga skill ini penting banget pada saat kita menerima feedback dari orang lain. Jadi misalnya contoh nih di sebuah meeting,
Kemudian saya suka sekali minta feedback dari timnya saya. Ya, di dalam saya punya bisnis, feedback itu dari timnya saya pun itu bisa membuat saya untuk menjadi lebih baik lagi di kemudian harinya. Nah, skill ini tentunya buat kita semua menjadi satu pondasi buat kita punya bisnis, karir kita akan bertumbuh lebih pesat. Oke, mungkin dari saya, Erta, sekian. Thank you. Saya kembalikan kepada Erta. Oke, thank you Pak Andi Yuslim, thank you teman-teman, silakan tepuk tangan dan saya thank you untuk Pak Andi di kolom chatnya. Terima kasih yang banyak Pak Andi yang telah mengingatkan kita tentang semua value penting yang sama-sama kita latih dan kembangkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, berikutnya. Nah, berikutnya teman-teman, sebagai komunitas positif, komunitasnya SKRB memiliki satu hal yang mau terus-menerus dilatih dan dikembangkan, yaitu mental berkelimpahan. Dan salah satu caranya adalah berbagi pengalaman berharga saat praktek dan menjalani proses perubahan diri. Nah, saya akan meminta seseorang yang akan membagikan sebuah hal yang penting untuk bahan pembelajaran kita malam ini. Beliau adalah Ibu Ika Sugianti, MPSI psikolog ya, psikolog anak dan IR coach ya. Oke, mari kita sama-sama dengarkan bagaimana pengalaman beliau dalam belajarnya, apa proses perubahan yang dijalani dan bagaimana hasilnya sampai hari ini. Oke, kita tepuk tangan yang meriah, kita sambut coach kita, Ibu Ika Sugianti. Silakan coach. Selamat malam, Bu Erta, teman-teman Selamat semua. Selamat malam. malam. Wah, saya ini serasa berada di tempat yang luar biasa. Komunitas SKRB kita keren sekali ya, teman-teman. Terima kasih, salam kenal. Saya Ika, saya istri dan ibu dari 2 orang anak laki-laki yang hebat. Profesi saya adalah seorang psikolog anak, juga coach eating reorder. Nah, teman-teman, sekali lagi terima kasih ya, malam ini saya sudah diberikan kesempatan untuk sharing value teachable. Seperti yang tadi Pak Andi sampaikan ya, teachable itu artinya siap dibentuk dan punya mentalitas pembelajar. Ibaratnya gelas, saya merasa setiap kali saya belajar hal baru ataupun hal lama yang topiknya sama, saya merasa perlu selalu mengosongkan gelas kembali supaya bisa diisi oleh pembelajar hal baru. Tapi ternyata saya punya masalah, teman-teman. Latar belakang saya sebagai anak pertama perempuan di keluarga, latar belakang pendidikan saya ternyata membuat saya terbiasa berpikir sistematis, membuat kerangka berpikir dengan cepat, menganalisa masalah dan fokus pada masalah. Akibatnya saya sering merasa lelah, teman-teman. Pundak saya sering sakit gitu ya, karena sebagai seorang psikolog tentu yang datang ke saya cerita-cerita, kebanyakan cerita masalah gitu. Jadi kebiasaan berpikir itu membuat saya sering merasa lelah, sakit di bagian pundak juga, kemudian pikiran nggak bisa, sulit sekali berhenti berpikir. Nah, tapi setelah saya mengikuti ICT Advance bersama Coach Arisandi, saya sadar, semakin disadarkan begitu ya, bahwa saya perlu selalu punya mentalitas pembelajar, mengosongkan gelas dan selalu siap untuk belajar lagi, siap untuk dibentuk, siap untuk menerima hal baru. Dalam prosesnya seperti yang teman-teman lihat, ibaratnya tanah liat di gambar yang sebelah kiri, itu sedang dibentuk. Jadi kendalanya ada banyak, ada proses yang juga tidak mudah untuk saya. Sehingga saya perlu belajar untuk kembali fokus. Nah, ICT Advance membuat saya untuk sangat mengatur diri saya bisa kembali fokus pada diri saya, pada alam semesta ini, fokus pada pencipta, pada keberadaan dan tujuan saya. Jadi luar biasa sekali, teman-teman. Sehingga ketika saya fokus, ternyata saya merasakan keajaiban terjadi gitu ya, ibarat kalau tadi tanah liatnya dibentuk, belum kelihatan bentuknya, belum ada warnanya, belum terlihat apapun ya mau jadi apa. Kalau teman-teman lihat di sebelah kanan itu yang saya rasakan gitu. Saya merasa semakin selaras dengan sekeliling saya.
mulai dari hal-hal sederhana yang saya alami sampai hal yang besar begitu. Hal sederhana nih ya, contohnya saya cerita. Pagi-pagi ketika saya berangkat kerja sudah duduk di tempat duduk saya kirim WA ke Mbak di rumah, minta tolong karena saya lupa minta tolong dia untuk masak ya, saya lupa mau masak apa juga saya lupa kasih tahu, ibu-ibu namanya ya, kepikiran gitu. Lalu saya WA dia, minta tolong, hari ini masak sayur asem gitu teman-teman. Nah, eh udah selesai, kemudian siang di tempat kerja saya dapat catering. Kebetulan saya bekerja di sebuah sekolah swasta di BSD, dapat makanan catering. Cateringnya tuh selalu enak, ya. Dan ketika saya buka kotaknya, coba teman-teman tebak isinya apa sayurnya? Isinya sayur asem, ya. Banyak sekali hal-hal, mulai dari yang sederhana sampai hal besar yang terjadi dalam hidup saya ketika saya merasa selaras dengan alam semesta ini, teman-teman. Dan hal itu ketika semuanya terhubung, saya merasa saya berada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, dan semakin mudah saya menjalankan keseharian saya, profesi saya semakin mudah berbagi, saya nggak mudah lelah lagi gitu ya. Dan bagi saya kunci dari being teachable adalah bersedia mendengarkan, teman-teman. Bersedia mendengarkan. Boleh next slide, Ibu? Ya, to listen, mendengarkan. Ini penting sekali. Orang yang bersedia mendengarkan adalah orang-orang yang rendah hati menurut saya. Ya, tadi Pandi juga sudah sempat singgung tentang rendah hati ini. Dan ketika saya benar-benar mendengarkan, ada di situ, saat itu, dengan sepenuh hati. Jadi saya kembali berusaha mengosongkan gelas saya gitu, teman-teman. Ada banyak hal ajaib yang terjadi. Mendengarkan banyak kisah, membaca cerita itu juga buat saya termasuk mendengarkan ya. Mendengarkan dengan mata, dengan hati saya, bukan hanya dengan telinga saya. Dan ketika saya belajar mendengarkan, saya merasa sangat diberkati karena bisa belajar dari cerita, belajar dari pengalaman yang orang lain ceritakan ke saya. Jadi bagi saya, happiness is the other side of being teachable. Slide yang terakhir, Bu Erta. Nah, ya happiness is always on the other side of being teachable. Tentu kita semua, teman-teman semua berada di sini ingin menjadi lebih sehat, kaya raya, dan happy ya, dan bahagia. Jadi teman-teman sekali lagi, happiness is always on the other side of being teachable. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak teman-teman. Selamat malam. Oke, terima kasih Bu Ani. Oke, teman-teman, thank you ke Bu Ani. Silakan kasih emoticonnya silakan teman-teman. Thank you. Luar biasa ya, Bu Ani. Maaf, sedih saya, Ibu Ika gitu ya. Nah, oke. Silakan teman-teman, thank you. Siapa yang dapat satu hal berharga malam ini? Silakan ketik teman-teman. Boleh, oke. Silakan ketik. Oke. Selanjutnya teman-teman. Nah, ini acara yang kita tunggu-tunggu ya teman-teman ya. Sekarang saatnya kita mendengarkan pembelajaran penting dari satu pembicara utama kita yang sangat luar biasa. Nah, teman-teman semua sudah siap untuk belajar? Ya, silakan ketik di kolom chat, katakan saya siap gitu ya. Oke, luar biasa antusiasnya. Hari ini Kanisa akan berbagi lebih antusias lagi buat kita semua ya. Wah, responnya Wow. semua responnya keren banget Kanisa. Silakan. Oke, silakan Kanisa. Hari ini Oke, keren sekali. Kanisa, saya stop share ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Kanisa mau share ya sebentar. sebentar ya. Terima kasih Bu Erta, Coach Erta ya. Oke, saya udah stop share. Silakan. Selamat malam teman-teman. Pada di mute ya, nggak apa-apa. Selamat malam. Oke. Suara saya jelas ya? Jelas. Jelas. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Hoirunisa, biasa dipanggil Nisa.
pekerjaan saya kalau pagi swasta, karyawan swasta, kalau sore atau malam kadang-kadang grafolog, kadang-kadang psikoterapis gitu, tergantung permintaan. Saya domisili di Madrid ya, tapi bukan di Spanyolnya, melainkan ke arah lebih sananya sedikit, lebih tepatnya di Madura, Indonesia ya. Jadi dekat kok, tenang aja. Oke, pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim yang terlibat di Selaras Damai Jiwa yang sudah memberikan saya kesempatan dan kepercayaan untuk bisa sharing di komunitas SKRB yang luar biasa ini. Baik, sebentar. Ini saya share screen dulu ya. Nah, udah keluar ya? Oke, sudah Kak, silakan. Sudah full screen ini? Belum, Belum. belum. Bentar. F4. Kok laptopnya ikutan gugup juga? Terapi. Oke, udah. Jadi pada malam hari ini 45 menit ke depan kita akan belajar bersama tentang Graph for Life atau grafologi untuk kehidupan ya. Dan sudah disiapin tulisannya, yuk diangkat ini. Kertasnya mana kertasnya? Tadi yang nulis, oke, udah ditunjukin. Terima kasih. Ditaruh dulu ya, kertasnya ditaruh dulu. Terus saya mau ini bentar. Graph for Life. Nah, kita akan belajar ini ya yang akan kita pelajari grafologi. Kekuatan tersembunyi di balik tulisan tangan, ciri-ciri tulisan orang SKRB dan manfaat grafologi untuk kehidupan. Tapi sebelum dimulai, saya mau kita samakan pendapat dulu ya. Takutnya ada yang belum ngerti ya tentang grafologi. Apa sih grafologi? Jadi grafologi itu adalah ilmu yang mempelajari karakter seseorang dengan menganalisa tulisan tangannya. Gitu. Kemudian, nah, jadi mungkin teman-teman mungkin ada yang berpikir tulisan tangan itu secara sadar hanya terdiri dari alat tulis dan kertas saja. Tapi ternyata tidak begitu, teman-teman. Ada kekuatan besar yang berada di dalam diri kita dan itu buatan Tuhan. Itulah yang melatar belakangi tulisan yang kita buat. Ya, sesuatu yang kita tulis gitulah. Dan apakah itu? Namanya adalah otak, ya. Saya tunjukin. Jadi, di dalam otak kita itu ada sesuatu yang luar biasa. Ada istilah, ini saya jelasin dulu. Ada istilah tulisan tangan adalah tulisan otak. Seperti itu. Makanya saya spill dulu ya. Jadi, proses terbentuknya tulisan tangan. Dalam otak kita itu ada 4 lobus, teman-teman. Lobus frontal yang warna kuning, kemudian lobus temporal yang warna hijau, ini bisa dilihat, lobus parietal yang warna pink ya, dan lobus occipital yang warnanya biru. Anggaplah biru ini. Oke, tadi kan saya sudah ini ya, sudah dari semalam ya, udah bilang teman-teman, ayo tulis yang temanya itu ulang tahun yang berkesan. Clue-nya itu. Kita sama-sama menerima clue ulang tahun yang berkesan. Tetapi bisa jadi yang ditulis antara si A, si B, dan si C ini bisa jadi berbeda. Misalnya, si A bilang, si A memutuskan untuk, aku nulis pengalaman waktu Sweet 17 deh, gitu. Terus si B bilang, aku pengen nulis pengalaman waktu umur 10 tahun deh, karena waktu itu dirayain di sekolah, gitu. Atau si C bilang, aku pengen momen ulang tahun waktu sama pacarku deh. Nah, seperti itu ya. Nah, kenapa bisa berbeda antara si A, B, dan C gitu? Apalagi sekarang pesertanya banyak banget ini. Itu karena tugas dari lobus frontal. Lobus frontal itu menentukan keputusan mau nulis yang mana, mau nulis apa, seperti itu. Setelah diputuskan, katakanlah sekarang contohnya si A yang Sweet 17 tadi.
setelah diputuskan untuk nulis yang Sweet 17, kemudian lobus temporal itu ada yang namanya hipokamus di bagian sini. Nah, hipokamus itu tugasnya untuk menarik ingatan jangka panjang. Jadi, mau berapapun usianya, si A tadi dia akan menarik ingatan jangka Eh, panjang. Ibu Nisa nge-freeze ya? Nge-freeze. Oh, masa? Oh enggak, udah sekarang. Terus lanjut ya ke area Broca. Area Broca itu balik lagi ke lobus frontal. Nah, di sini lobus frontal itu Kok pada tadi masuk? Kok hajar kau? Kok ada masuk kau? kaget saya. Jadi di lobus frontal itu tadi di bagian Brocanya menghasilkan bahasa. Nah, seperti ini. Misal waktu ingat pengalaman 17 tahun. Terus ada muncul kata-kata, iya ya, pada hari itu saya mengundang teman-teman saya juga mengundang saudara-saudara saya, misalnya seperti itu. Saya ulang tahunnya dapat kado mobil atau kado SIM, seperti itu. Terus setelah area Broca mengeluarkan kata-kata, bersamaan dengan itu ada area Wernicke yang berada di lobus temporal. Lobus temporal. Nah, area Wernicke ini fungsinya untuk mengkonekkan antara ingatan yang Sweet 17 tadi dengan bahasa yang dihasilkan oleh area Broca. Gitu ya. Ingatannya begini, kata-katanya begini, nyambung nggak gitu. Tapi itu semua terjadi sangat cepat, teman-teman. Setelah area Wernicke sudah mencocokkan, lanjut ke korteks visual yang ada di lobus occipital. Panahnya mana? Di sini. Lanjut ke korteks visual. Jadi korteks visualnya itu menyala. Ting gitu. Seakan-akan seperti itu ya. Akhirnya keluarlah seperti kita lagi nonton film. Kayak bayangannya gimana waktu itu, saya pakai baju apa, di sekeliling saya ada siapa saja, kayak gitu. Terus sambil lalu, karena ada area Broca yang aktif, sambil kayak ada ngomong-ngomong gitu loh dalam hati. Oh iya ya, waktu itu saya begini ya, kuenya bentuknya begini ya. Nah, inget kan? Kemudian karena sekarang kita temanya tentang menulis, nah area motorik yang melibatkan lobus parietal itu akhirnya mengirim sinyal ke otot sehingga kita bisa mengambil bolpen dan kita bisa menuliskan ke kertas. Seperti itu teman-teman prosesnya. Dan ini terjadi sangat cepat. Lebih cepat dari penjelasan saya. Ya kan, kalau saya bilang ulang tahun yang berkesan, saya yakin teman-teman ngebayanginnya itu lebih cepat daripada saya yang jelasin ini bermenit-menit. Kenapa? Karena di dalam otak kita ada yang namanya sel neuron ya, ada namanya neuron dan itu ratusan juta, ratusan miliar deh kayaknya. Dan tugasnya neuron ini bekerja 1/1.000.000 detik. Jadi dia tuh mengalirkan aliran listrik yang set. Jadi begitu kita memutuskan mau nulis apa, langsung deh kan kayak secara otomatis gitu ya. Ada kata-katanya, gambar-gambarnya keluar, seperti itu. Itu ya. Terus mungkin ada pertanyaan. Bisa jadi nih di benak teman-teman ada pertanyaan. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak punya tangan atau mungkin menulisnya dengan bukan tangan yang dominan gitu. Kalau saya nulis dominan tangan kanan. Bagaimana dengan orang-orang yang nulisnya dengan tangan kiri atau menulis dengan kaki atau menulis dengan mulut? Apakah hasil goresannya akan sama dengan tangan kanan? Seperti itu. Nah, jawabannya hasilnya itu sama, teman-teman. Dengan catatan dilatih. Saya yakin, coba teman-teman ingat pertama kali pada waktu teman-teman belajar menulis. Ya, waktu belajar nulis dulu gimana? Meskipun dengan tangan dominan, misal tangan kanan. Pasti tulisannya tidak sebagus yang sekarang kan? Banyak gerigi-geriginya, getar-getarnya gitu. Tapi sekarang udah udah lancar gitu menulisnya. Nah, sama seperti itu, mau menulisnya dengan tangan yang kiri, menulisnya dengan kaki, ataupun mungkin dengan mulut, pada akhirnya ketika sudah dilatih, hasilnya akan sama dengan yang
tangan dominan. Kenapa bisa begitu? Karena kan tadi saya bilang, tulisan tangan adalah tulisan otak. Dan otak yang kita pakai untuk memerintah untuk menulis dengan tangan kanan adalah otak yang sama untuk memerintah organ yang lain seperti tangan kiri atau dengan kaki ataupun dengan mulut. Seperti itu, teman-teman. Oke, lanjut ya. Lanjut. Oke, lanjut sip. Next, inilah momen yang ditunggu-tunggu dari tadi pagi. Ciri-ciri tulisan orang SKRB. Ayo, semuanya keluarkan kertasnya. Tapi jujur saya tidak bisa melihat ini ya. Saya cuma bisa lihat slide nih, sorry. Oke, ciri-ciri tulisan orang SKRB. Teman-teman, SKRB kita udah tahu ya, sehat, kaya raya, bahagia. Dimulai dari sehatnya dulu deh. Orang sehat itu tidak ada indikasi penyakit fisik. Setuju kan? Setuju? Oke, setuju. Nah, oh ini chatnya mulai bergerak nih. Oke. Tidak ada indikasi penyakit fisik. Bisa kelihatan dari tulisan? Bisa. Ya, ini saya kasih tips yang paling gampang melihatnya. Jadi teman-teman kalau pengen lihat orang yang sehat, gak ada indikasi penyakit fisik, lihat aja di hurufnya. Penulis membuat huruf itu goresannya smooth apa tidak? Seperti misal mau nulis G nih, kayak gini, seret. Nah ini saya kasih contoh, tapi contohnya ini udah saya kasih X duluan ya. Di contoh ini adalah ciri-ciri orang yang ada indikasi penyakit fisiknya. Coba dicek. Bentar. Saya di mana ini ya? Ini ya teman-teman. Wait. Nah, silakan dilihat di huruf Y di bagian bawah smooth, tapi sampai di sini ada tumpahan tinta. Kalau saya menyebutnya tinta blobor ya. Di sini ada tumpahan tinta, di sini juga, dan di sini juga. Ini sebenarnya penulis tidak sadar kalau dia seakan-akan seperti ada tekanan khusus di bagian sini. Dan ini terlihat konsisten ya teman-teman. Di sini ada, di sini ada, di sini ada. Ini mengindikasikan bahwa penulis punya keluhan fisik di bagian kaki. Biasanya seperti itu. Terus ini coba dicek di huruf A yang ini. Huruf A yang ini ada tinta blobor di bagian atas. Dan di A yang ini juga. Nah, ini bukan disengaja. Ini dia menulisnya tidak sengaja, teman-teman. Dan ini biasanya kalau di bagian zona tengah itu ada masalah di bagian perut. Tapi kalau teman-teman bertanya, di bagian kakinya kenapa gitu? Ya, saya kurang tahu. Yang penting ada masalah aja di bagian kakinya. Entah itu nyeri atau apa gitu, silakan diperiksakan ke dokter. Ya. Ini saya ngecek chatnya via apa ya? Oh, malam Mbak Nisla, malam. Saya taruh bentar dulu ya. Gak bisa nih. Oke, lanjut. Saya lanjut dulu. Orang sehat yang kedua, mana sih? Nah, orang sehat yang kedua tidak hanya sehat dari jasmaninya, tapi dari rohani. Emosinya yang stabil, teman-teman. Coba dicek. Nah, emosi stabil itu bisa terlihat dari tulisan tangan yang dilihat ya, garis bawahnya baseline. Kalau saya bilang baseline-nya itu lurus sekali. Mungkin teman-teman ada yang berpendapat, itu kan lurus karena ada garisnya. Coba kalau nggak ada garisnya. Jangan salah. Saya sering menemukan tulisan orang-orang yang meskipun dia nulisnya di buku yang bergaris, masih aja naik turun. Nah, ini emosinya itu berarti labil ya. Nah, kalau yang seperti ini, lurus. Nah, ini bagus. Lebih bagus lagi kalau beliau penulisnya memang menulis seperti ini di kertas yang polos. Seperti itu. Ini ilustrasi aja. Tapi untuk normalnya itu nggak yang lurus garis seperti ini, teman-teman. Meskipun ada kayak agak naik dikit, turun dikit, itu masih normal, masih wajar ya. Karena memang jarang sekali saya menemukan orang yang nulis lurus di kertas yang polos. Seperti itu. Oke, next.
Orang yang sehat punya energi yang baik. Coba semuanya dicek ya, cek tulisan masing-masing. Cek tulisan masing-masing di kertasnya, bagian depan itu kan ada tulisan. Nah, di bagian belakang tulisan itu silahkan diraba, teman-teman. Diraba. Kalau misal ada rasa kretek-kretek-kretek, kayak ada yang timbul gitu ya. Nah, itu biasanya penulis punya energi yang baik. Tapi kalau misalnya agak rata nih, kurang kerasa kretek-kreteknya gitu. Ya, mungkin salah satunya mungkin Anda butuh istirahat yang lebih gitu. Atau mungkin kertasnya ditulis di kertas yang tebal gitu ya. Makanya saya minta untuk diseragamkan di kertas 70 gram seperti itu. Kemudian oke. Tapi gini, kalau misal teman-teman merasa bahwa aduh, di belakang nih kretek-kreteknya kerasa banget sampai hampir merusak kertas. Nah, itu berarti energinya berlebihan dan kurang baik juga ya, karena ini berhubungan juga dengan pengaturan emosi. Seperti itu, teman-teman. Lanjut? Lanjut? Oke. Lanjut. Lanjut ke ciri-ciri tulisan orang yang kaya raya ya. Di sini saya mau share sifat-sifat yang biasanya dimiliki oleh orang kaya raya. Kita cek. Orang kaya raya biasanya adalah orang yang teliti. Ya, orang yang teliti itu akan berusaha melihat setiap detail dari apa yang dia kerjakan. Dan ini bisa terlihat dari tulisan yang huruf I dan J-nya itu ada titiknya. I kecil ya, I kecil dan J kecilnya itu pakai titik. Nih. Dan coba bayangin deh, kenapa orang itu bisa kaya ya? Dia teliti. Trader di sini pasti tahu dong, beda posisi titik itu udah beda cerita, ya kan? Apalagi beda nominal nol, beda jumlah nol, itu udah beda banget. Jadi kan makanya harus jeli, harus teliti gitu. Oke. Terus orang yang teliti, ya. Kalau misal nggak ada titiknya gimana? Ya berarti orangnya kurang teliti atau mudah lupa gitu. Saya punya temen apa enggak ya? Temen saya tuh kalau nulis huruf I lupa titiknya. Terus kemarin saya ulang tahun, saya nggak diucapin selamat ulang tahun loh. Jadi karena saya udah tahu tulisannya, oh emang nggak ada titiknya ya gitu. Jadi ya udah deh, emang mungkin dianya emang kelupaan gitu ya. Udah jadi karena saya tahu artinya bukan dia yang sengaja gitu. Kemudian yang kedua, ciri-ciri orang kaya raya adalah orang yang tekun. Tadi nih katanya Coach Andi udah dijelasin. Coach Andi bilang orang yang tekun itu orang yang tahan uji ya gitu. Nah, tekun itu juga berarti pantang menyerah. Kalau ada hambatan, pasti dilibas. Yang lain tidur, dia bekerja. Yang lain senang-senang, dia bekerja. Dia rajin banget orangnya. Dan ini bisa dilihat dari huruf T yang seperti ini, teman-teman. Set, set, set. Bikin huruf T-nya itu tidak mengangkat pena. Ya. Jadi dari atas ke bawah ke samping, set bikin sabuknya. Ini T-nya begini, T-nya juga begini. Coba dilihat tulisannya teman-teman ada begininya apa tidak? Kalau nggak ada, berarti mulai harus lebih rajin lagi ya, biar bisa bikin T yang seperti ini. Gitu. Kemudian ciri-ciri tulisan orang kaya selanjutnya adalah jeng punya target yang tinggi. Wah, ini orang kaya itu biasanya ya, setahu saya, targetnya itu mereka akan merasa tertantang melakukan sesuatu yang di atas kemampuannya gitu. Jadi misal sekarang penghasilannya misal 10 juta, mereka pasti akan tertantang.
bulan depan aku mau 20 juta, tahun depan aku mau 1 miliar, kayak gitu. Saya kenal tuh orang yang kayak gitu, dan memang dia orang yang kaya raya. Ini bisa terlihat dari huruf T. Lagi, huruf T itu emang, waduh, lihat ya, huruf T, seret, tapi sabuknya itu tinggi, seret. Sabuknya itu tinggi. Kalau sabuk yang standar itu biasanya di rata-rata huruf A sini loh, di tengah-tengah. Tapi kalau T yang sabuknya tinggi, itu biasanya orang yang kalau nulis target itu selalu di atas. Bukan T yang lepas ya, T-nya masih, sabuknya masih dalam jangkauan batang. Tapi masih di sini ya. Oke, ada ya teman-teman di tulisannya? Nah, kaya raya selanjutnya adalah orang yang optimis. Orang yang optimis. Karena saya tidak pernah juga menemukan orang kaya raya yang begini. Dikasih kesempatan. Aduh, ntar aja deh gitu. Aduh, kayaknya nggak bisa deh. Saya tuh belum pernah menemukan orang kaya raya yang seperti itu. Yang saya tahu orang kaya raya itu optimis, punya sifat optimis. Dan optimis ini dia selalu melihat dari sudut pandang yang positif. Coba cek teman-teman tulisannya. Secara garis besar di kertas itu, kalau nulis dari kiri ke kanan, makin ke atas. Ya, sudutnya makin ke atas. Nah, itu ciri-ciri orang yang optimis. Bentar-bentar, sambil lalu saya mau nengok chat dulu. Oh, mana ini? Aman titiknya, aman. Oke. Nah, nulis selalu naik. Oke, bagus. Huruf T yang ada tinggi, apa nih? Huruf T-nya ada yang tinggi, ada yang sejajar huruf A. Artinya apa? Nanti dihitung, ada penghitungannya sendiri. Jadi dominannya kemana? Apakah lebih banyak yang nulis targetnya yang lebih tinggi atau yang sejajar? But kalau meskipun sejajar atau standar itu it's okay ya. Yang perlu di warning adalah ketika nulis huruf T itu garisnya ada di bawah, masih ada di bawah gitu. Ya, oke. Tapi ini baseline-nya nggak lurus. Wah, kalau baseline nggak lurus berarti orangnya moody. Mau mulai sesuatu itu yang masih apa butuh disemangatin, masih gimana ya. Oke, tunggu ya. Nanti kita buka chat lagi. Lanjut. Kaya raya selanjutnya adalah orang yang mana nih? Terbuka pada saran dari orang lain. Wah, saya jadi merasa selaras banget nih ada bisa sharing malam ini bareng sama Coach Andi, bareng sama Coach Ika Sugianti. Karena tadi yang dibahas tuh kayaknya mirip-mirip ya. Nah, kaya raya terbuka pada saran dari orang lain. Orang kaya biasanya mau menerima sudut pandang dari orang lain. Misal, ini ada bisnis ini nih. Oh ya, oke, aku lihat dulu ya, gitu. Atau sekalipun mereka dikritik, mereka biasanya akan menjadikan kritikan tersebut eh, sebagai hal yang membangun membangun anggaplah kayak ada pengembangan diri gitu ya. Nah, ini bisa terlihat di huruf E. Coba cek teman-teman, kalau nulis huruf E-nya itu lebar gak? Bolongannya lebar gak? E-nya. Nah, memutuskan, mengizinkan. Nih ciri-ciri tulisan orang kaya raya yang saya temukan di grup ATM, karena di sana banyak sekali saya temukan orang kaya raya. Dan orangnya ada di sini kayaknya. Oke, bentar saya cek dulu. Sambil lalu cek chat dulu. Aduh, teman-teman, begini ya. Kalau T-nya kadang gini, kadang gini. Nanti kita fokus sama yang ini dulu ya. Karena T itu, huruf T dan D itu memang spesial di grafologi. Lanjut ya. Next. Oh. Orang kaya bisa mengatur waktunya dengan baik. Ya, coba dicek. Orang kaya itu tahu apa yang harus jadi prioritas. Apa sih yang harus mereka lakukan? Apa yang tidak harus mereka lakukan? Kan karena mereka punya target kan ya. Mereka punya target bulan depan harus begini. Makanya mereka susun kayak bikin rundown acara ya, rundown kegiatannya tuh seperti apa aja gitu.
Jadi kalau orang ATM mungkin di grup ATM ya, mungkin ada yang belum tahu ATM itu adalah grup Affirm to Manifest, dan di situ lumrah sekali istilah aktivitas bintang 5, yaitu aktivitas yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang kaya raya. Contohnya baca buku, olahraga, bersyukur, visualisasi, dan meditasi seperti itu. Nah, ciri-cirinya orang yang bisa mengatur waktunya dengan baik bisa kelihatan dari tulisan secara keseluruhan. Silakan dilihat. Ini tulisan teman saya yang kaya raya. Marginnya ya, dari kiri rapi, atas rapi, kan bawah rapi. Mungkin kanan masih agak ketarik-tarik, but it's okay. Tapi bisa dicek, ini spasi antar kata, antar barisnya itu rapi. Jadi dia tahu banget, meskipun aktivitasnya padat, tapi dia bisa ngontrol waktunya dengan baik. Dan orang kaya, meskipun dia tidak memegang catatan waktunya, dia akan bisa berkata seperti ini. Coba kamu cek jadwal saya apa aja hari ini. Nah, itu ciri-ciri orang kaya. Bisa bayar orang lain untuk ngecekin jadwalnya dia. Seperti itu. Oke, next ya. Bentar saya cek lagi. Chatnya ada 7. E-nya bundar, lebar. Wah, banyak banget ya orang yang ini ya. Keren. Oke, lebar. Kenal tulisannya? Iya. Tulisan Anda. Kan saya udah izin ya. Oke, lanjut. Next, kaya raya selanjutnya adalah orang yang percaya diri. Ya, orang yang yakin sama kemampuan dirinya sendiri. Nah, ini salah satu ciri-ciri orang yang percaya diri bisa kelihatan dari tulisan tangannya, yaitu ketika menulis namanya, dia akan mengawalinya dengan huruf kapital di awal kata. Kebetulan ini tulisan teman saya yang kaya raya, nama saya adalah R. Stripnya dia huruf kecil, G-nya besar, seterusnya kecil, N-nya besar, seterusnya kecil, M-nya besar, seterusnya kecil. Begitu juga di sini. Nah, R, G, N, M. Ya, ini benar-benar percaya diri orangnya. Oke. Wait. Kalau ada yang nanya, terus kalau misal saya nulis sama huruf yang kapital semua gimana? Nah, besar semua nih ada Coach Eri. Ya, ada yang nyoret tuh. Kalau besar semua bagus. Yang kurang bagus itu adalah orang yang nulis namanya sendiri tapi pakai huruf kecil semua. Nah, itu perlu di warning ya untuk percaya dirinya. Lanjut ya, ini siapa ya yang coret-coret? Next. Bentar. Ini gimana cara ngapusnya ya? Oke, lanjut deh. Orang kaya raya adalah orang yang sopan santun dan mematuhi norma. Nah, teman-teman, ini saya kasih tanda bintang. Kalau ini muncul di tulisan Anda, berarti bagus. Tapi kalau ini tidak muncul, bukan berarti Anda tidak sopan, Anda tidak mematuhi norma. Bukan ya, ini adalah contoh tambahan, yaitu, nah ini, dilihat huruf D-nya, teman-teman. D-nya itu bikin dari bikin perut dulu, lanjut ke atas, terus ke bawah. D-nya seperti ini ya, set. Saya kasih contoh deh, bentar. Oke, ini yang sopan santun mematuhi norma, huruf D-nya seperti ini. Jelas ya tadi huruf D-nya? Kalau jelas begini. Jelas. Sip, terima kasih. Next ya. Orang kaya raya adalah orang yang senang berbagi. Jadi ini sudah bukan lagi tentang nominal, teman-teman. Bukan lagi tentang saya punya banyak, kamu punya sedikit, bukan. Tapi ini sudah tentang mental keberlimpahan, abundance. Orang yang punya apa namanya? Orang yang meskipun punya sedikit, tapi di dalam hatinya ketika berbagi dia merasa saya pasti cukup,
saya gampang lah nanti rezeki untuk saya mudah di mana aja. Nah, itu ciri-ciri orang yang ada di mental keberlimpahan. Tapi kalau orang yang sukanya ketika berbagi, mau berapapun dia punya, tapi ketika berbagi dia ada kekurangan gitu ya, kayak aduh nanti gimana, kurang nggak ya, cukup nggak ya gitu, itu berarti sedang berada di mental kekurangan. Dan ini bisa dilihat dari tulisan yang nih dicek. Ketika dia nulis di ujung kata itu ada lambaiannya teman-teman. Kayak gini. Dan, nah, N ada lambaian shred, kayak gitu. Atau di ujung katanya, di belakang misalnya nulis huruf L, shred, nah ada seperti ininya, gitu. Oke, itu ciri-ciri tulisan orang yang kaya raya. Oh, sebentar. Saya tadi kurang ya jelasinnya yang di atas. Saya ulang lagi. Sopan santun dan mematuhi norma ini maksudnya gimana? Karena orang kaya itu biasanya kan seperti ini, mematuhi norma itu seperti ini. Orang yang mematuhi untuk bayar pajak, nah seperti itu. Orang yang misal dia punya pegawai, dia memberikan hak untuk para pegawainya, seperti itu ya. Oke, itu dia yang kaya raya. Masih deg-degan saya, teman-teman. Lanjut ya. Sekarang ke orang yang bahagia. Nah, bahagia di sini bukan dilihat dari segi kontennya. Mungkin ada tadi yang di grup yang cerita tentang ulang tahun, terus dianya jadi bersyukur banget gitu. Saya ikut bahagia, tapi kalau ada yang bercerita, ulang tahunku barengan sama kejadian yang menyakitkan gitu misalnya. Ya, saya juga tidak bermaksud untuk mengungkit kejadian itu ya. Karena saya pikirnya cuma gini, apa ya yang saya bisa kasih biar saya bisa jadikan contoh yang semua orang pasti ngalamin gitu. Jadi bukan bahagia di sini bukan dilihat dari segi konten karena meskipun seseorang nulis cerita bahagia, terkadang dari tulisannya, dari goresan huruf-hurufnya itu terlihat banyak hambatan gitu. Jadi bahagia yang kita pakai di sini merujuk pada orang yang ekspresif ya. Karena orang yang pemurung biasanya kan cenderung lebih pendiam, lebih menarik diri, gak mau ketemu sama orang, seperti itu. Nah, orang yang ekspresif bisa terlihat dari tulisan yang, dilihat, miring ke kanan. Tulisannya miring ke kanan. Ini kelihatan ya, ini miring ke kanannya kelihatan banget. Tapi miring ke kanannya itu yang masih dalam batasan normal, teman-teman. Bukan yang jatuh gitu, bukan yang sampai miring ke baseline-nya gitu ya. Nah, orang-orang yang ekspresif biasanya mereka akan lebih mudah untuk mengeluarkan isi hati. Misalnya ketika dibilang, terima kasih ya, gitu. Jawabannya, oh iya, sama-sama. Nah, seperti itu. Atau mungkin orang ekspresif itu biasanya ketika meskipun mereka duduk-duduk, tiba-tiba di depannya ada orang yang jatuh, mereka akan sergap, kayak gercep gitu. Kenapa? Mananya yang sakit? Baik-baik aja. Seperti itu. Ini cocok kalau kerjanya di bidang-bidang seperti perawat, apalagi yang di IGD ya harus ekspresif orangnya. Terus orang bahagia yang berikutnya adalah orang yang senang berbicara. Ya kan? Orang yang senang berbicara, karena kalau orang yang sedih dan pemurung pasti mereka akan lebih memilih untuk diam. Orang yang senang berbicara kelihatan dari tulisan tangan yang huruf A dan O-nya itu terbuka. Bisa dicek ya. Seperti ini, terbuka, ini terbuka, ini terbuka, ini terbuka, terbuka. Ayo, siapa yang kalau nulis A dan O-nya itu terbuka? Saya sambil cek chatnya dulu. Kalau D-nya selalu bolong. Saya lihat tulisannya sih. Kalau bicara nggak bisa berhenti. Oke, terbuka. Alhamdulillah ya. Cocok banget kalau terbuka kerja di bidang insurance itu cocok. Ya. Ada lagi bahagia selanjutnya, tapi bentar teman-teman. Saya agak grogi juga mau buka pen tadi mau ngasih contoh tulisan. Jadi misal mau nulis huruf, bentar deh, siapa tahu bisa.
skip. Saya kasih contoh lagi ya. Gimana? Nggak bisa. Jadi kalau orang yang bahagia itu bisa kelihatan dari ukuran lebar hurufnya. Misal mau nulis huruf M, sret, 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 itu lebarnya tuh bagus proporsional. Tapi kalau nulis huruf M, antara garis ke garis itu rapat sekali. Atau bahkan nulis huruf kata-katanya itu hurufnya rapat gitu ya. Itu biasanya ada kecenderungan dia sedang menyimpan emosi tertentu. Seperti itu teman-teman. Nah, next ya. Manfaat grafologi. Manfaat analisa tulisan tangan. Bisa untuk gambaran kepribadian. Ketika kita mau mengenal diri kita lebih jauh, nah ini bisa nih pakai grafologi sebagai alat bantu. Karena gini, sekarang itu akhir-akhir ini banyak sekali yang saya temukan orang-orang yang mendiagnosa dirinya sendiri daripada mereka pergi ke psikolog ya. Nonton konten apa tentang NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Tiba-tiba mereka, kok kayaknya aku ya gitu. Nonton konten anxiety, aduh kok kayaknya seperti aku ya. Atau bahkan ada yang begini, aku tuh senengnya ngomong terus. Tapi kalau kadang-kadang aku tuh senengnya berdiam diri. Aku nggak suka kadang suka ngomong, kadang nggak suka ngomong gitu. Jangan-jangan aku bipolar, aku berkepribadian ganda gitu. Nah, jangan begitu dulu teman-teman. Yang bisa kasih diagnosa untuk diri kita itu adalah orang yang lebih paham gitu ya. Dan dengan grafologi bisa bantu kita untuk lebih tahu kita nih sebetulnya lebih ke yang mana sih gitu. Karena dari gambaran kepribadian bisa kelihatan nih ya, saya kasih bocoran, yang kelihatan itu pola pikirnya seperti apa, bagaimana dia ambil keputusan, percaya dirinya gimana, targetnya, produktivitas, terus juga ada sosialisasi, cara dia sosialisasi, emosinya, dan hambatan-hambatannya juga bisa ketahuan. Juga grafologi bisa untuk rekrutmen karyawan dan perjodohan ya. Ini intinya sama-sama memilih orang. Misal mau rekrutmen karyawan di bidang ada lowongan kerja di bidang admin, di bagian admin. Terus admin kan biasanya di balik meja ya. Harus teliti, kerjanya rapih, kerjanya harus apa ya, terstruktur gitu. Jangan sampai kita merekrut orang yang punya kelebihan di bidang lapangan. Kalau orang lapangan kan biasanya gerakannya aktif, pengennya apa gampang bosen lah kalau di balik meja gitu. Diharapkan kita bisa merekrut orang yang tepat. Supaya apa? Ya menghemat waktu juga gitu kan. Dan perjodohan. Nah, perjodohan ini saya kasih contoh ya. Misal saya cari jodoh gitu. Terus saya ada nih contoh tulisan orang gitu, contoh tulisan cowok gitu. Ini bukan hanya mencari yang terbaik ya, untuk perjodohan bukan hanya mencari yang terbaik, tapi mencari yang kompatibel dengan diri kita. Misal, saya orangnya begini, karena saya grafo loh, saya tahu nih si cowok kompetensinya begini. Cocok nggak ya saya yang seperti ini dengan dia yang seperti ini gitu. Kalau saya gini, dia begini gimana? Kayak gitu. Terus untuk penjurusan juga bisa. Penjurusan misal teman-teman punya putra-putri, oh anak saya bakatnya di sini, minatnya di sini, seperti itu. Lebih baik masuk jurusan apa ya, supaya nanti dia ketika belajar lebih maksimal, begitu teman-teman. Tapi ada hal lain yang harus diperhatikan. Ternyata tidak semua tulisan orang bisa dianalisa. Ya. Jadi yang bisa dianalisa adalah tulisan saya. Bukan saya ya, tapi saya tulisan diri kita sendiri gitu. Kenapa? Karena tulisan tangan itu sama seperti alat tes psikologi. Sakral banget loh teman-teman. Jadi dari tulisan tangan kan bisa kelihatan ya orangnya kayak gimana gitu. Saya kalau dikenalin ke cowok terus dikasih fotonya, saya sih udah mulai gak percaya karena zaman sekarang kan udah ada filter ya. Tapi saya pasti bilang mana tulisan tangannya. Itu lebih valid bagi saya ya. Nah, tulisan saya
Nggak bisa ketika misal kita penasaran nih sama si A, terus tulisan si A kita curi, kita kasih ke grafolo, ini tolong liatin dong orangnya gimana. Itu nggak bisa ya, karena ada kode etiknya. Kalau teman-teman perhatikan tulisan-tulisan, contoh tulisan orang SKRB tadi di atas, itu semua saya sudah minta izin pada yang bersangkutan, ya. Kemudian, yang bisa dicek lagi adalah tulisan calon atau pegawai saya. Ini memang tulisan orang lain, tapi tujuannya jelas, teman-teman. Tujuannya itu untuk merekrut, bukan untuk menyalahgunakan ya. Hanya sebatas perekrutan atau rotasi jabatan seperti itu. Dan yang ketiga, tulisan anak saya. Tulisan anak saya. Kenapa gini, kalau ada yang bertanya, tulisan anak idealnya diperiksa dianalisa itu di usia berapa? Kalau saya bilang usia 18 tahun ya. Karena sebelum usia 18 tahun kemungkinan akan ada banyak tinta blobor. Tahu kan contoh yang pertama tadi? Nah, kenapa banyak tinta blobor? Karena mereka masih penyesuaian dengan tubuhnya, penyesuaian dengan hormonnya, ya. Ada penyesuaian dengan apalagi anak perempuan masih ada menstruasi yang sakit di bagian ini, di bagian itu gitu. Jadi, itu masih wajar. Tapi yang idealnya itu usia 18 tahun, teman-teman. Dan tulisan anak saya, anak kandung ya, lebih tepatnya, bisa diberikan ke grafolog karena apa? Karena anak itu kan kadang masih belum bisa membuat keputusan sendiri. Selaku orang tua pastilah niatnya baik, mau memasukkan anak saya ini ke jurusan apa gitu supaya lebih sejalan. Begitu ya teman-teman, kalau misal ada di tulisan teman-teman meskipun 1 atau 2, berarti teman-teman punya bakat jadi orang yang sehat, kaya raya, dan bahagia. Seperti itu. Dan semoga yang saya sampaikan ini bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Coach Erta, tapi saya izin ya Coach, sambil baca-baca chat dulu, siapa tahu ada yang mau bertanya. Oh, oke, silakan. Silakan. Jadi, teman-teman keren ya. Kita dapat banyak ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman juga boleh tulis eh, hal apa menjadi pembelajaran yang berharga hari ini luar biasa. Saya jadi lihat buka buku saya Coach. Jadi saya lihat di tulisan saya ternyata A-nya semua melemblat gitu ya. Makanya ciri khasnya adalah satu kalau ngobrol nggak bisa berhenti gitu ya, kecuali di Oh, remat tweet gitu ya. Luar biasa ya. Jadi saya Coach ketawa Erta, sendiri. Coach Erta cocok kerjanya di insurance. Sebenarnya di kita itu adalah mendengarkan, awas listening, Oh, awas understanding gitu ya. Oke. iya. Ini lagi, oke. Apakah ini bentar ya? Apakah dengan mengubah tulisan dapat mengubah perubahan pada hidup? Bisa. Tapi lebih tepatnya, Bu Pipin, lebih tepatnya mengubah jangan cuma tulisannya yang diubah, tapi dari diri kitanya sendiri. Kenapa? Karena tangan kan hanya media. Semuanya berasal dari otak. Seperti itu. Ya. Tes minat bakat dan sidik jari anak apakah 100% fix? Saya kurang tahu ya kalau itu karena itu bukan bidang saya. Begitu. Ada lagi nggak? Oh, udah nih. Tip. Artinya apa kalau huruf D ada balon di tongkatnya? Berarti Anda adalah orang yang sensitif untuk dikritik. Nanti gini, ntar satunya nanya, kalau D-nya batangnya tinggi apa? D-nya batangnya rendah apa? Yang begini gimana? Yang titiknya titik atau yang garis gimana? Lebih baik Anda nulis, nanti saya bantu periksakan. Gitu lebih simpel kan? Yes, yes, betul. Ya, thank you. Masih ada waktunya nggak, Coach Erta? Oke, mungkin 1-2 pertanyaan yang ada di kolom chat, silakan. Habis itu kita akan lanjut. Masih ada Bentar, pertanyaan, saya Coach? Kalau tulisan kalau berubah-ubah artinya apa? Biasa, ini Ibu Bu Elizabeth adalah orang ke 1366 yang bertanya seperti ini. Jadi kalau tulisan berubah-ubah itu artinya biasanya ya yang saya temui meskipun tulisan berubah ada goresan-goresan yang sama Bu. Jadi mungkin masih butuh penyesuaian gitu orangnya seperti itu. Tapi meskipun berubah pasti biasanya ada goresan yang sama yang jadi ciri khas orang tersebut
Oke. Kalau tanda tangan, kalau tanda tangan gimana? Oke, pertanyaan bagus. Jadi teman-teman, tanda tangan itu tanda tangan apakah sama dengan tulisan tangan? Itu beda ya. Ada perbedaan. Tanda tangan ibarat sampul buku. Kita mau terlihat apa nih di mata orang lain, itu bisa dilihat di tanda tangan. Tapi bagaimana cara kita, kepribadian kita aslinya, itu isi buku yang terlihat pada tulisan tangan. Seperti itu. Oke, kita Oke. cukupkan bagi teman-teman yang pengen tanya, nanti boleh mungkin japri ya. Ya, Iya atau di kan? grup juga nggak apa-apa. Oh, oke. Jadi saking penasarannya kok saya melebar, kok tiba-tiba kurus gitu, kok tiba-tiba tinggi gitu ya, tiba-tiba merendah gitu ya. Oke. Sip, thank you banyak Kak Nisa, thank you Terima kasih teman-teman. teman-teman. Oke, silakan teman-teman, saya thank you buat Coach, kemudian silakan kasih emoticon yang keren bahwa kalian mendapat satu hal yang luar biasa. Silakan teman-teman, silakan chat di grup, saya thank you, dan teman-teman pasti ada yang teman-teman dapat dalam pembelajaran kali ini. Silakan tulis ya. Oke, kemudian saya akan share screen. Oke, bentar. Share. Sudah kelihatankah? Belum. Oke, sudah kelihatan. Kabur deh. Sudah ya? Sudah kelihatankah? Sudah? Sudah. Oke, thank you, Kos. Thank you. Silakan teman-teman tulis satu hal yang paling berharga di malam hari ini. Silakan ketik teman-teman. Antusiasnya luar biasa, teman-teman. Saya baru menyadari, saya juga bahkan senyum-senyum sendiri di tulisan saya, luar biasa gitu ya. Ya, oke. Nah, teman-teman, sekarang kita mau sesi foto. Boleh teman-teman semua, kita open kamera. Kita akan foto, boleh? Saya akan tulis. Oke. Saya akan foto, teman-teman. Di sini ada beberapa lembar. Jadi teman-teman semua senyum sampai nanti sesi fotonya selesai ya. Saya nggak tahu teman-teman ada di yang bagian mana ya. Yang jelas kita senyum semua. Senyum terus pokoknya ya. Ya. Kita senyum. Oke, slide pertama. Kita lihat ya. Oke, 1, 2, 3. Cekrek halaman pertama, kemudian senyum lagi. 1, 2, 3. Cekrek. Oke, halaman kedua, kemudian halaman ketiga. 1, 2, 3. Cekrek. Oke, sudah senyum lagi. Sekali lagi ya. Ada lagi? Oke, sekali lagi ya. Senyum, semuanya senyum. Kita nggak tahu kita bagian dari mana. 1, 2, 3. Oke. Nah, thank you teman-teman. Senyum manis kalian merupakan bahagianya saya gitu ya. Berarti kelas malam ini adalah kelas yang luar biasa. Setiap kali adalah luar biasa. Oke, ini adalah tim Abundant Teamwork ya, sistem dan cara kerja komunitas ini teman-teman. Kita akan lihat. Oke. Nah, ini adalah relay scheduling ya. Setiap orang yang bertugas akan mencari orang selanjutnya untuk estafet tugasnya di Jumat berikutnya. Minimal 2 minggu sebelum weekly meeting ini, semua pengisi acara harus sudah fix ya. Baik itu host ya, grateful player, core value, abundant sharing, dan main speaker ya teman-teman, estafet ya. Jadi kalau teman-teman di telepon atau di WA gitu ya, yang bersedia, ya oke gitu ya. Sama-sama belajar, kita semua belajar ya teman-teman ya. Ini adalah how to, jadi bagaimana dari kita how to be part of, menjadi bagian dari tim ini. Salah satunya adalah alumni dari AHI ya, atau aktif berterlibat di salah satu program SDD atau AHI ya, kemudian LCTW, kemudian ICT Practitioner, kemudian ICT Advance, sekolah orang tua, eating reorder coach atau asisten coach ya, FHTP dan sebagainya ya. Nah, ini adalah tim-tim yang akan
berikutnya, bertugas berikutnya. Oke. Nah, teman-teman, ini minggu depan tanggal 14 Maret ini adalah tim-tim kita yang bertugas ya. Nah, tema kali ini main speakernya adalah how energy work in our daily life. Dia adalah salah satu hipnoterapis dan praktik pranic healing ya, dan praktisioner. Dia adalah Karen ya, Indonesia Aprilia ya, Karen. Kemudian ada Abundant Sharing, ada Ibu Heri ya, Ibu Heri Wayuningsi. Kemudian host kita ada core value-nya, ada Johannes. Kemudian ada grateful prayer-nya, doanya, ada Ibu Melanie ya. Kemudian ada host kita adalah Ibnu ya. Oke. Nah, teman-teman, tuliskan satu hal yang berharga di grup WhatsApp pembelajaran yang kita dapat hari ini, teman-teman. Ya, pelajaran hari ini, main speaker kita hari ini sangat luar biasa. Jadi teman-teman tulis. Nah, teman-teman, kelas kita berikutnya adalah LCTW, Life Core Transformation ya. Creating Miracle in Life, yaitu workshop 2 hari ya. Yang workshopnya di tanggal 12-13 April di tahun ini 2025 jam 8 sampai jam 5, yaitu di tepatnya adalah di Jakarta ya, yaitu di Ibis Style Sunter, Jalan Geraya Motor 1, Sungai Bambu. Nah, teman-teman, nah kemudian bagi yang di luar Jakarta atau Surabaya dan sekitarnya, atau dari Jakarta mau liburan juga ke Surabaya, silakan, ada kelas juga di Hotel The Capital di Jalan Raya Jamur Sari nomor 258 Surabaya. Tanggalnya adalah 26 sampai 27 April 2025 jam 8 sampai jam 5 juga. Nah, teman-teman, di sini bisa klik di sini, hubungin Ibu Awi juga boleh, kemudian di-scan di barcode ini juga boleh. Kita ajak teman-teman kita yang mau membentuk mental juara dan meningkatkan percaya diri, kemudian menghilangkan psikomatis ya, dan pengendalian respon emosi dan seterusnya, apalagi menjadi magnet rezeki dan teknik pengelolaan uang. Silakan teman-teman daftar, dan ini garantit banget, saya udah ikut berkali-kali. Ini kelas luar biasa sekali yang dibawakan langsung oleh coach kita, Coach Hari Sandi dan Coach Julius Soeharto. Keren banget ya teman-teman. Nah, teman-teman, kita menginvestasikan salah satu dari 6 rekening kita adalah untuk belajar. Silakan daftar ya. Daftar 3 peserta baru. Kalau kita ajak peserta baru free, peserta baru berikutnya dengan investasi kita adalah 1499 ya. Nah, terus kode kuponnya ini silakan masukkan ya. Ada B3, G1, LCTW. Nah, untuk para peserta receipt itu 999. Teman-teman, ini garansi bagus banget. Ketika kita bersedia belajar, bersedia menerima, maka sesuatunya akan menjadi berkat buat kita semua, teman-teman. Keren. Oke. Nah, ini event-event terdekat kita yang tadi seperti saya sebutkan, LCTW, Life Core Transformation Workshop Jakarta, kemudian Surabaya, link pendaftarannya ini, atau hubungin teman-teman yang terdekat yang mengajak Anda, silakan, atau hubungi Ibu Awi ya. Ya, silakan teman-teman. Nah, untuk pembelajaran hari ini ya sangat luar biasa. Nah, teman-teman, untuk pelajaran hari ini seandainya berinvestasi, berapakah teman-teman mau berinvestasi? Nah, ketika teman-teman mau berinvestasi, silakan teman-teman boleh scan barcode ini ya, main investasi kita untuk investasi kita hari ini atas nama PT Selaras Damai Jiwa. Nah, keterangannya adalah SKRB. Silakan teman-teman berbagi. Berbagi adalah seperti kita menimba air di sumur. Semakin ditimba, semakin jernih airnya. Semakin kita memberi, semakin kita berbagi, rezeki kita semakin berlimpah. Itu luar biasa, teman-teman. Oke, teman-teman. Thank you for today. Ya, thank you banget. Hari ini, sebentar. Selama 2 jam ini, komunitas kita, komunitas sehat, kaya raya, dan bahagia. Dan thank you para kos dan teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama kita dengan para kos yang sangat luar biasa. Saya ucapkan selamat malam,
semangat pagi, sehat, kaya raya, dan bahagia. Oke, teman-teman, see you and minggu depan. Thank you, teman-teman. Thank you, Pak Rakos. Thank you semua. God bless you all. Thank you. Thank you, Erta. Thank you, teman-teman. Bless you. Thank you, Pak Rakos. Luar biasa. Thank Makasih you, Cek. semuanya. Thank Makasih. you.